Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Amrian, Hidayatul Karimah, Hilda Fahriza, Karamah, Muntaki, Putri Kania, Muhammad Sofian, Taisya Ayu Kirani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudulkan perangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amrian. Di sini saya akan menjelaskan apa arti dari perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak terwujud. Adapun arti luas dari perangkat lunak yaitu sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasi. Yang pertama, memproses data, memberikan perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kedua, sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada yaitu sejarah perangkat lunak. Perkembangan perangkat lunak atau software dimulai sejak terciptanya komputer elektronik. Perangkat lunak pertama kali digagas pada pertengahan tahun 1800-an oleh Charles Babbage, namun baru dikenal secara resmi kepada khayalak pada tahun 1935 oleh Alan Turing melalui esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi ke Masalah Encoding. Turing yang merupakan seorang ahli matematika menjadi orang yang pertama kali mencetuskan bahwa komputer dapat menjalankan beragam program dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Selain itu, pada tahun 1930, Alan Turing juga menjadi penemu dari mesin Turing, yaitu sebuah alat yang dapat menjalankan serangkaian perintah. Sementara untuk kata software sendiri dicetuskan oleh Chan Tukey yang juga berprofesi sebagai ahli matematika pada tahun 1958. Dalam perkembangan, perangkat lunak terbagi menjadi 4 era, yaitu datang teman-teman, perkenalkan nama saya Karama. Di sini saya akan memberikan video tentang sejarah perangkat lunak. Simak baik-baik ya. Terima kasih.
tentang sejarah perangkat lunak buatan saya mudah dipahami ya. Terima kasih. Bye-bye. Oke, kita akan bahas jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama adalah perangkat lunak berbayar, software yang mengharuskan pengguna untuk membayar dengan harga tertentu untuk bisa menggunakan perangkat lunak tersebut. Meskipun sudah dibeli, namun lisensi untuk menyebarluaskan tidak diberikan kepada pengguna karena tindakan tersebut termasuk ilegal. Contoh software berbayar adalah Adobe Photoshop, Microsoft Office, Microsoft Windows, dan sebagainya. Yang kedua adalah freeware. Perangkat lunak ini gratis dan dapat digunakan tanpa batasan waktu tertentu. Biasanya pengembang software membuat perangkat lunak ini untuk komunitas tertentu. Hak cipta tetap dipertahankan sehingga siapa saja dapat melakukan update software terbaru. Contoh software freeware adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga adalah free software. Pengguna dapat membeli perangkat lunak ini terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna bebas melakukan penggandaan, modifikasi, hingga distribusi. Dan untuk yang keempat adalah shareware. Perangkat lunak yang diberikan secara gratis untuk keperluan tertentu, biasanya sebagai uji coba dengan fitur terbatas dan pengguna dengan waktu yang terbatas, biasanya 13 hari atau 30 hari. Shareware diberikan secara gratis untuk memberikan penggunaan kesempatan untuk mencoba menggunakan program sebelum membeli lisensi versi lengkap dari perangkat lunak tersebut. 5. Malware. Perangkat lunak ini dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika disalahgunakan. Tujuan perangkat lunak ini untuk menyusup, bahkan merusak sistem jaringan komputer. Contoh malware adalah spyware, perangkat lunak pengintai, adware, perangkat lunak untuk iklan yang tidak jujur, virus komputer, dan software lainnya yang dibuat untuk tujuan merugikan. 6. Open source software. Perangkat lunak yang bersifat terbuka sehingga kode sumbernya dapat dipelajari, dimodifikasi, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Perangkat ini biasanya diperoleh secara gratis dan digunakan oleh komunitas tertentu untuk dikembangkan dengan lisensi GPL atau bisa disebut General Public License. Contohnya perangkat lunak ini adalah Linux yang fungsinya setara dengan Microsoft Windows. 7. Firmware. Perangkat lunak penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read-only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun terdapat masalah dalam fungsinya. Biasanya, firmware telah menyatu dengan perangkat keras sehingga dianggap bukan perangkat lunak seutuhnya. Perangkat lunak sistem operasi. Perangkat lunak sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan seluruh sistem kerja mendasar yang ada di komputer. Jenis perangkat ini merupakan platform yang memungkinkan perangkat lunak dan aplikasi lain untuk dapat berfungsi. Sistem operasi dapat mengatur segala proses termasuk pengolahan memori, menerjemahkan input-output, label pengodean, dan lain-lain. Pada intinya, perangkat ini menghubungkan pengguna perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat digunakan secara bersamaan. Contoh dari perangkat lunak sistem operasi adalah Microsoft Windows, Linux, Macintosh OS, iOS Apple, Google Android, dan OS Windows Phone. 2. Perangkat lunak aplikasi. Sesuai namanya, macam perangkat lunak ini adalah deretan aplikasi atau program yang tersedia di komputermu yang dapat digunakan untuk membantu penyelesaian tugas tertentu. Aplikasi menjadi jenis software yang sering digunakan oleh banyak orang sekaligus terkenal sebagai perangkat non-esensial yang berarti harus diinstal sesuai kebutuhan penggunaannya. Contohnya seperti Adobe Photoshop, Skype, Adobe Premiere,
Microsoft Excel, dan masih banyak lagi. 3. Perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah software yang digunakan untuk menerjemahkan instruktur dari bahasa program ke kode bahasa mesin melalui prosedur tertentu agar dapat diterima dan dibaca oleh komputer. Perangkat lunak ini umumnya digunakan untuk seorang programmer untuk menerjemahkan, menulis, menguji, sehingga menebak software lain. Perangkat lunak ini dan perangkat lunak aplikasi, misalnya contoh Level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin, di mana pengkodaan bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Kedua, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Contohnya adalah Basic, Pascal, Fortran. Ketiga, yaitu bahasa generasi keempat, bahasa pemrograman for general language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut dengan oriented programming. Contohnya, software ini adalah Visual Basic, VLC, dan Visual C++. Keempat, perangkat lunak tambahan atau perangkat bantu, utility. Software ini merupakan aplikasi yang berguna untuk membantu pengelolaan komputer, seperti mengkompres file, melindungi sistem, memformat disket, mengcopy data, mengatur hard disk, dan lain sebagainya. Contohnya seperti WinZip, antivirus, Scandic, Norton, utility, dan defragment. Contoh perangkat lunak. Perangkat lunak menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Contoh dari perangkat lunak. 1. Software system. Contoh dari software system sendiri ini seperti Windows, Linux, dan Mac. 2. Software browser. Contoh dari software browser ini sendiri adalah Chrome, Opera Mini, Mozilla, dan lain sebagainya. 3. Microsoft Office. Software ini sangat berguna untuk pekerja atau karyawan yang ada di perkantoran. Contoh dari software ini adalah Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. 4. Paint software. Software ini digunakan untuk pengelola gambar atau desain. Dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak ini, yaitu Adobe Photoshop, CorelDRAW, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, software antivirus. Software antivirus ini berfungsi untuk mencegah masuknya virus-virus ke dalam sistem komputer. Contoh dari software antivirus ini sendiri adalah Smart, dan lain-lainnya.